Kita tidak bisa mempengaruhi orang dengan harta, tahta, Toyota, dan tata-tata yang lain. Kita hanya bisa mempengaruhi orang lain itu dengan hati as-sofa, hati yang bening, yang dipenuhi cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya mahabbah, ma'rifah. Mana bukti konkretnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang terbaik bagi satu, liman kana yarjullah, bagi siapapun yang hidupnya ini mengharap Allah atau mengharap rahmat Allah. Kedua, wal yaumal akhir, bagi orang yang percaya ada hari kiamat, hari pembalasan, ada akhirat, hidup sesudah mati. Dan ketiga, bagi orang yang banyak berzikir. Sidna Nabi Muhammad bukan teladan bagi orang ateis, bukan teladan bagi orang yang hidupnya ingin memperkaya harta, bukan teladan bagi orang yang gila jabatan, bukan teladan bagi yang hidupnya foya-foya. Beliau teladan bagi kaum beriman yang dalam menjalani hidup ini tak mengharap selain rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar yang disampaikan pendeta terkasih sahabat saya sebelah kiri saya ini, Indonesia adalah bangsa yang paling bahagia tingkat dunia. Kenapa? Padahal secara finansial bangsa Indonesia ini tingkat dunia adalah bangsa yang termiskin finansial. Tapi tidak termiskin urusan keimanan, ketauhidan. Dari 207 yang memeluk agama Islam di Indonesia, 87,2 mereka mayoritasnya miskin, berada di garis kemiskinan. Kalau umatnya pendeta Andri, saya sering main ke gereja, ke rumahnya, mobilnya bagus-bagus, koyo isugi-sugi. Tapi Mas Andri belum melihat secara langsung jamaah as-sofa, mayoritas di bawah UMR. 2,5 yang di atas UMR. Ini lingkup kecil jamaah Ahlus Sofa yang jumlahnya kalau di data ada 20.000 lebih. Dari jumlah 20.000 lebih itu saya tahu persis karena saya tiap
Setiap hari disawani yang berada di bawah garis kemiskinan atau pendapatannya itu di bawah UMR 97,5. 2,5 yang di atas UMR. Aplaus. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk jamaah Asofa. Tapi jangan bangga di situnya. Memang jamaah Asofa itu mayoritas jamaah Giti. Giti itu singkatan dari Sugih Ati. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sugih Ati. Gimana itu Sugih Ati, Bu ya? Ya, kaya iman, takwa. Oh, ya. Kaya hati, kaya murah hati, kaya rendah hati, kaya kepekaan, kepedulian sosial. Itu semua wilayah keimanan. Walaupun tidak kita tidak sugih arto, alias miskin harta. Tapi tak mengapa, karena bahagia itu murni rasa. Ia sama sekali tidak dari materi dan kebendaan, tapi murni berasal dari imateri dan keimanan. Maka barang siapa yang imannya kuat, pasti bahagianya kuat. Yang imannya lemah, rasa bahagianya pun lemah, selemah imannya. Kalau imannya naik turun, bahagianya ya naik turun. Tapi bagi kalangan yang kuat beriman, apalagi imannya sempurna, maka kuat bahagianya dan rasa bahagianya pun juga sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan seseorang tidak ditandai pandainya berceramah, berkhutbah, atau pandai baca Al-Quran, ini enggak. Tapi dari kesempurnaan sifat dan akhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi kita bersabda, yang paling sempurna iman orang-orang beriman adalah ditandai dengan yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna adabnya, sopan santun tata keramanya. Dan itu walaupun miskin tak jadi soal. Kemiskinan tidak menghalangi kebahagiaan. Kemiskinan juga tidak mau menumbuhkan kebahagiaan, sama sekali tidak, karena kebahagiaan itu murni wilayah rasa, zauqi yang ada di dalam dada. Walaupun pendapatan di bawah UMR, tapi kalau keimanan dan ketakwaannya di atas UMR, UMR di sini rata-rata orang beriman, maka bahagianya ya di atas rata-rata. Nabi kita Muhammad, kita semua tahu, beliau yatiman, yatim. Yuswa kalewulan ing kandungan ramane sedo. Usia 2 bulan di kandungan, bapaknya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Dan di usia 6 tahun ibunya Siti Aminah meninggal dunia di perjalanan Madinah kembali ke Mekah. Di usia 6 tahun dia sebatang kara, tak bersaudara, tidak punya saudara, kedua orang tuanya tiada. Pulang kembali ke Mekah, ditanya oleh kakeknya Abdul Muthalib, "Wain ummak, mana ibumu?" "Matat, ummi matat." Ibuku mati di perjalanan kembali dari Mekah ke Madinah. Kemudian dipeluk oleh Abdul Muthalib, "Jika begitu engkau adalah anakku yang tadinya cucu."
sareh ning bapak wis mati, ibu nggih mati di usia 6 tahun itu. Nek ngono awakmu dadi anakku. Duduk putuku tapi anakku. Kemudian di usia 6 tahun sampai 25 ya miskin. Wong gak duwe wong tua, yatim. Tapi pekerja keras, lagi cerdas dan sabar, tabah, ulet, tekun, berjuang. Kemudian menikah di usia 25. Tahu mas kawinnya, banyak mas kawinnya, unta sekian puluh unta dengan uang karena menikahi wanita terkaya se-Mekah yang jumlah penduduknya padat waktu itu, Siti Khadijah. Jadi masih muda tapi gigih, ulet, tekun. Kemudian mampu mempengaruhi dunia semesta dengan buktinya dengan pengikut terbanyak. Jika dilihat dari data statistik, 10 agama terbesar di dunia. Yang pertama Islam Sunni, nanti ada di urutan kesekian Islam Syiah. Ini dari Islam Sunni 1 miliar 587. Kemudian Islam Syiah 221 juta. Urutan kedua Kristen, Katolik. Ini di urutan kedua, kemudian Protestan, Hindu, Buddha ini. Dari data yang itu bisa kalian buka sendiri, itu bukti kuat bahwa pribadi Nabi kita benar-benar sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ahzab yang tadi saya bacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah. Yarjullah ini aulia. Wal yaumal akhir, ini barisan kedua dari umat Muhammad, yaitu kaum solihin. Wa dzakarallaha katsira, barisan ketiga yang lebih banyak ingatnya kepada Allah dibanding lupanya, lebih banyak taatnya daripada maksiatnya. Ini semua bukti yang menurut pengamat para wartawan dunia di sebagian belahan Eropa, Amerika, perkembangan Islam cukup pesat. Di Jerman khususnya sangat pesat. Ini bukan karena apa-apa, karena penyebaran Islam melalui kaum sufi yang membawa Islam tidak suka simbol-simbol atau formalitas, tapi langsung praktek ubudiyah dan abudah, mengedepankan akhlakul karimah, ausaful mahmudah, siap menolong siapa saja, bahkan rela dirinya papa demi orang lain. Falsafah seperti lilin itu yang diamalkan oleh kaum sufi, rela dirinya sakit demi menjaga perasaan orang lain jangan sampai sakit. Baik. Terima kasih. Ya, bisa Terima dipersingkat kasih. Bu ya. Ya, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita teladani Nabi kita Muhammad. Silakan baca sejarah dari awal hingga akhir bahwa beliaulah manusia yang diturunkan, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai teladan terbaik bagi semua manusia yang berharap hidup sehat, sehat jiwa, sehat raga, sehat rohani, sehat jasmani.